من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim, para sesepuh bina sepuh, jamaah sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita masih tercinta Masjid Murtadha, beliau Al-Mukarram Bapak Haji Dzulkarnain beserta seluruh tim kepengurusan masjid yang insyaallah kita doakan senantiasa istiqomah di dalam mensyiarkan agama Islam melalui masjid, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati orang tua kita, guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Yunus, sahib kami Bapak Ustadz Sarwani dan seluruh asatidz, para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik remaja sekalian yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bermujalasah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengkaji, mendengarkan ilmu-ilmunya Allah yang patut kita ketahui. Semoga apa yang kita kaji nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, untuk keluarga kita semuanya, menjadikan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda junjungan alam manusia yang paling istimewa. Dan ini masih bulan Rabiul Awal, peringatan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan memasuki daripada bulan Rabiul Awal, kecintaan kita kepada Rasulullah semakin meningkat, ditandai dengan memperbanyak membaca sholawat, semangat untuk beribadah terutama sholat berjamaah, dan juga mengkaji ilmu-ilmu yang beliau sampaikan melalui Al-Quran, Al-Hadis, dan juga diteruskan oleh perjuangan para ulama-ulama sekalian. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan urutan yang ada di dalam kitab Takrib Fathul Qorib, pertemuan pagi ini membahas tentang hukum-hukum haid, nifas dan istihadhah. Walaupun ini dilakukan atau terjadi pada seorang perempuan Bapak Ibu, tetapi bukan berarti kaum bapak ini istilah kata bebas dari pengetahuan ini. Karena yang pertama, bagaimana sih hukumnya seorang, atau bagaimana hukum mempelajari, hukum mengetahui tentang haid, nifas dan istihadhah. Bagi kaum wanita yang memang menjalani hukumnya fardu ain secara individu, secara pribadi, seorang wanita harus tahu bagaimana hukum-hukum haid, nifas dan istihadhah, karena ini dijalani langsung oleh seorang wanita. Nah, untuk kaum bapak-bapak, kaum Adam, bagaimana hukum untuk kita? Untuk kaum Adam, untuk para bapak ini hukumnya fardu kifayah. Jadi secara mikro, andekan seorang laki-laki yang statusnya sudah menjadi suami kemudian punya istri nggak ngerti tentang hukum haid Bapak Ibu, karena haid ini ada hubungannya dengan sholat, nifas dan istihadhah, maka suamilah yang wajib memberitahu, wajib mendidik kepada istri Bapak Ibu. Jadi seorang laki-laki, seorang bapak, suami ketika sudah punya keluarga, punya istri, maka tanggung jawab ibadahnya seorang istri ini ya, ini tertangguhkan kepada seorang suami. Jangan sampai seorang suami, kita bapak-bapak punya istri kita nggak ngerti hukum sholat, nggak ngerti hukum haid dan istihadhah, kita biarkan gitu Pak. Karena besok di akhirat itu bapak-bapak kan ditanya gitu ya, istrinya dipanggil dulu, kamu siapa? Saya namanya Fatimah. Kenapa kamu nggak sholat? Kamu punya suami apa kagak? Punya. Malaikat, kenapa suamimu diam gitu? Suami saya nggak nyuruh saya nggak sholat, suami saya diem, nggak peduli dan sebagainya. Akhirnya suaminya dipanggil Pak sama malaikat, dia itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya, karena istrinya itu nggak sholat dan sebagainya. Jadi itulah, maka seorang suami itu pertama dia adalah seorang pimpinan keluarga, punya tanggung jawab untuk mendidik anak dan istri ya, dan ilmu-ilmu yang perlu disampaikan oleh suami kepada istri salah satunya adalah ilmu yang berhubungan dengan sholat. Ustadz, bagaimana kalau saya ini bodoh, nggak ngerti ya, nggak ngerti tentang ilmu haid? Ya istrimu harus disuruh ngaji gitu sama ustadz, sama kiai gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita punya istri nggak ngerti tentang hukum sholat, tentang haid, nifas dan istihadhah maupun hukum agama yang lain, maka suami wajib nyuruh Pak, wajib nyuruh istrinya untuk ngaji, untuk mengikuti taklim, supaya suami ini bebas dari kewajiban tanggungan akhirat begitu. Makanya ya kali ini walaupun kajiannya berhubungan dengan wanita, tetapi yang namanya kaum bapak pun juga harus tahu untuk mendidik istri, mendidik anak, karena ini hubungannya dengan sholat. Hadirin bapak dan ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang haid, tentang nifas, tentang istihadhah, kemarin sudah kita kaji di dalam
pembahasan alamat-alamat atau tanda-tanda kebalegan seseorang Bapak Ibu. Dan ini hubungannya dengan mandi wajib kemarin. Kemarin kan sudah kita bahas hal-hal yang mewajibkan mandi bagi seseorang ini apa saja. Karena mandi ada dua, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, dan ada mandi biasa, malah tiga ya. Lah yang wajib itu apa? Ya, yang terjadi pada laki-laki dan perempuan itu yang pertama ketika manusia itu mengeluarkan sperma, mani. Ini bisa terjadi sama laki-laki, bisa terjadi perempuan. Entah mani itu keluar karena pas mimpi atau mungkin dalam kondisi nggak tidur tetapi kemudian tiba-tiba keluar, maka itu wajib mandi jinabat. Yang kedua, dikarenakan orang itu terjadi kematian. Jadi kematian ini kan bisa terjadi sama kaum laki-laki, kaum perempuan, sama-sama wajib dimandikan mandi wajib. Kemudian yang khusus terjadi bagi kaum wanita ini adalah ketika kaum wanita ini mengeluarkan darah haid atau mungkin nifas. Tentunya nifas ini bagi wanita yang habis melahirkan. Jadi bapak-bapak juga harus tahu ini ibu nifasnya udah selesai apa belum. Karena ibu ketika lagi nifas pun nggak boleh dibarengin sama suaminya, kan begitu ya Pak ya. Jadi kalau lagi nifas, lagi haid, maka bapak-bapak sabar dulu untuk melakukan percampuran, kan begitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tanda-tanda kebalegan itu pertama, baik laki maupun wanita dengan mengeluarkan air sperma ketika sudah umur 9 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan kalau sudah masuk umur 9 tahun dan pernah mimpi mengeluarkan air sperma, berarti dia sudah balik. Yang kedua, kaum laki-laki maupun kaum wanita ditandai bukan karena sperma. Jadi umur 10 tahun kok nggak pernah mimpi basah gitu ya, atau umur 12 nggak pernah mimpi basah sampai umur 15 Pak, atau bagi wanitanya pun tidak pernah keluar darah haid. Maka kalau umur 15 tahun sempurna ya, sudah mau masuk umur yang ke-16, dia sudah mukallaf. Mukallaf itu berarti sudah mendapat tanggungan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Apa itu sholat 5 waktu, apa itu puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Lah untuk wanita ya, ketika dia mungkin tidak pernah mimpi basah, keluar air mani, ternyata setelah umur 9 tahun dia pernah haid. Nah bapak-bapak bisa melihat anaknya yang perempuan. Nah terutama ibu biasanya ya, kalau di Indonesia ini rata-rata seorang wanita, cewek ya Pak ya, mengeluarkan darah haid ini ketika sudah lulus SD. Yang saya sering teliti, yang sering saya lihat, karena saya kan juga ngajar di sekolahan ya Pak ya. Jadi kalau sudah lulus SD umur 11-12, kelas 1 SMP Pak, ini biasa sudah haid. Nah kalau sudah haid, bapak ibu juga harus tahu bahwa dia itu sudah wajib sholat. Kalau dia nggak sholat, bapak ibu wajib untuk memperingatkan dia. Malah kalau dalam anjurannya itu kan Rasulullah memerintahkan kita bapak ibu, ketika anak kita sudah umur 7 tahun, maka kita wajib mendidik anak kita untuk melatih sholat. Sifatnya latihan, walaupun anak kecil umur 7 tahun belum balik, belum mukallaf, tapi kita sebagai orang tua harus nyuruh, harus didik dia untuk latihan. Karena sholat ini walaupun kelihatan ringan, tetapi kalau nggak dibiasakan itu jadi berat begitu Bapak Ibu ya. Beratnya kenapa? Karena ya itu kadang-kadang hawa nafsu, menunda-nunda, menyepelekan dan sebagainya. Nah ketika masuk pada usia 9 tahun Bapak Ibu, anak kita nggak mau sholat, itu Rasul boleh menyuruh kita ini, membolehkan kita untuk memukul anak kita.
Tapi pukulannya jangan sampai pakai pukulan yang menyakitkan atau menjadikan rusak cacat fisik. Tapi pukulan kita dalam rangka litarbiyah, pendidikan, supaya anak kita ini punya kepedulian sholat. Dan kalau orang tua sedikit memukul kan takut, karena anak biasanya takut dengan orang tua. Dan yang susahnya zaman sekarang, anak-anak kita sudah terpengaruh dengan media sosial, dengan HP dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan kadang-kadang begini, katanya kita dengan anak kita galakan anak kita gitu ya. Disuruh sholat bukannya malah mau, bukan malah merunduk, tetapi malah melotot matanya. Nah ini yang perlu kita perjuangkan Pak. Maka anak kita dari sedini mungkin harus kita didik dengan agama, supaya dia punya kepatuhan kepada kedua orang tua. Nah hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada materi tentang haid, kemudian nifas, kemudian istihadah ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Fatihah dulu kepada pengarang kitabnya, biar ilmu yang kita kaji mendapat barokahnya. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Abi Suja'i nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kita perlu hadiah Fatihah Bapak Ibu kepada pengarang kitab? Karena kalau yang namanya pengarang kitab ini orang yang betul-betul sudah ahli ibadah Bapak Ibu. Jadi kita tawasul kepada para ulama Bapak Ibu, itu dibolehkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi tawasul itu bisa ke Rasulullah, para sahabat, para ulama, para solihin. Namanya tawasul. Kan banyak orang yang nggak percaya sama tawasul ya Bapak Ibu ya. Imam Ghazali menerangkan yai dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita tawasul dengan para ulama, para solihin, para aulia, apalagi kita datang ke makomnya aulia Bapak Ibu. Di Jakarta banyak makom aulia ya, di Condet banyak habaib, di luar Batang Mbah Priuk dan sebagainya. Nah kata beliau, ketika kita tawasul datang ziarah ke makomnya, itu Allah menurunkan malaikat, para Bapak Ibu, malaikat-malaikat yang akan menyampaikan doa-doa kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara tawasul panjang lagi Bapak Ibu. Itu ada lengkap diterangkan dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, terakhir bab terakhir tentang tawasul itu boleh ya. Bahkan sahabat pun pernah bertawasul kepada sesama sahabat. Saat itu sahabat Umar ketika menjadi seorang khalifah, menjadi seorang presiden ya, beliau bertawasul kepada paman Rasul ya, yang namanya sahabat Hamzah, yang beliau sudah meninggal dunia. Nah ternyata dibolehkan. Jadi bertawasul kepada orang-orang soleh, entah itu dari mulai Nabi, sahabat, kemudian para ulama, para solihin, itu memang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Karena beliau adalah orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Artinya kita mendekat kepada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Sehingga bukan berarti kita minta kepada dianya yang orangnya bukan, tapi kita mau ke Allah, tetapi ketuk pintunya sama orang-orang yang sudah dekat. Gambarannya begini Bapak Ibu, kita mau ketemu presiden, kalau kita nggak kenal siapa-siapa, pasti kita itu sulit untuk ketemu presiden. Betul apa betul? Tapi kalau kita punya kenalan orang yang dekat dengan presiden, maka kita diantar sampai ke tempatnya dengan cepat begitu. Nah itu gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Itu tawasul ya. Makanya saya sudah terbiasa dari pesantren ketika baca kitab, kiai kita membacakan hadiah Fatihah kepada pengarangnya Bapak Ibu.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadoti. Jadi ada 3 macam darah yang keluar dari vagina perempuan, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Jadi yang namanya farji itu kan miliknya kaum wanita ya Bapak Ibu. Nah itu ada 3 macam yang punya dampak yang berhubungan dengan sholat, yaitu haid, kemudian nifas, dan istihadah. Nah haid itu darah yang apa namanya, seperti apa? Yang namanya haid itu, kita lanjut definisi haid itu, fal haidu huwal khariju min farjil mar'ati ala sabili sihati min huwari sabilil wiladati walonu aswadu muhtadimun ladzaun. Jadi yang disebut haid Ibu adalah darah yang keluar dari vagina wanita pada usia haid, yaitu usia 9 tahun atau lebih, dalam keadaan sehat, yaitu tidak karena sakit, akan tetapi pada batas kewajaran, bukan karena melahirkan, dan berwarna hitam, terasa panas dan menyakitkan. Itu definisi atau pengertian haid. Jadi haid itu ini yang jalanin kaum ibu ya Bapak ya, tapi kita juga nanti harus tahu hukum-hukum yang terkait dengan itu. Jadi memang di usia haid, usia 9 tahun atau lebih, ketika keluar darah, di mana darahnya itu keluar apa namanya pada usia haid ya. Usia haid itu adalah 9 tahun. Dan berapa lamanya darah haid itu keluar, atau darah yang keluar dari seorang wanita dikatakan sebagai darah haid itu, yang pertama ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama, wanita ini usianya 9 tahun, tapi hitungannya 9 tahun pakai bulan hijriah. Kalau bulan Masehi itu sudah lebih sedikit, lebih 16 hari, karena hitungan antara Masehi dengan hijriah itu ada selisih. Nah jadi umpama keluarnya kita hitung dengan bulan Masehi, ya berarti sudah melebihi umur gitu ya, pokoknya 9 tahun lah, jadi 9 tahun atau lebih. Jadi kalau ada wanita, anak kita nih Pak, umpama anak kita yang cewek, yang perempuan, manakala umurnya 8 tahun kok keluar darah dari vaginanya, ini darah apa gitu. Nah kalau usianya belum 9 tahun Bapak Ibu, ini namanya bukan darah haid, namanya darah istihadah. Berarti sikap kita bagaimana? Istihadah itu darah penyakit Pak. Berarti orang tua ya segera memeriksakan anaknya ke ahlinya, ke dokter gitu, takut ada apa-apa gitu. Karena kalau darah haid bukan darah penyakit, darah yang sudah menjadi karakternya seorang wanita, seorang ibu, yang setiap bulan itu dia datang ya, tamunya itu datang begitu. Nah itu yang pertama, umur. Jadi umurnya itu sudah 9 tahun. Kalau keluar dari atau kurang dari 9 tahun berarti istihadah, bukan haid, bukan tanda-tanda mukallaf ya, bukan tanda-tanda kebaligan. Terus yang kedua, darah tersebut keluarnya itu ya, masa durasi waktunya Bapak Ibu ya, itu paling sedikit minimalnya itu 24 jam Bapak Ibu. Nah paling banyaknya itu 15 hari 15 malam gitu durasi waktunya. Lah durasi waktu tadi paling sedikitnya 24 jam ya, sudah bisa dihukumi haid Bapak Ibu. Ini ada 2 macam, ada kalanya ittisol, ada kalanya infisol gitu. Kalau itisol contohnya bagaimana? Contohnya begini, umpama jam 6 pagi ini wanita keluar darah Pak, dan darahnya tidak harus ngocor, tidak harus. Jadi ibu yang tahu lah, cukup dicek pakai kapu kapas, ternyata ada darah. Nah kalau ibu sudah mengeluarkan darah, kalau orang dulu nih zamannya Pak Kiai Ahmad ini, istri pakai sabuk merah Pak Kiai ya, pakai sabuk merah. Jadi bapak-bapak harus tahu ya, jangan campur dulu gitu. Nah pakai sabuk merah orang-orang dulu gitu, anak sekarang mah nggak kayak gitu. Nah jadi ternyata dari jam itu dicek ada merah-merah keluar dari vagina gitu. Nah sampai kembali ke jam 6 lagi, berarti kan 24 jam Pak.
1 hari 1 malam kan ada 24 jam. Dari mulai jam 6 pagi ketemu jam 6 pagi lagi. Nah, setiap saat dicek ternyata darah itu terus mengalir. Ketika wanita ini sudah berumur 9 tahun, darahnya terus mengalir, walaupun ngalirnya tuh nggak deras, maaf Bapak Ibu ya, berarti ini haid Pak, tanda-tanda haid. Biasanya ketika belum haid ini wanita ini mual-mual, perutnya sedikit sakit, panas. Makanya tadi dikatakan ada kata-kata walau nuhu aswadu muhtadimun ladaun, warnanya itu ada kalanya hitam dan terasa panas dan terasa sakit. Nah, ini biasanya para wanita-wanita seperti itu. Jadi seperti saya kadang sering nanya kepada anak-anak yang muda seperti itu, memang seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak juga bisa tahu lah dari istrinya. Nah, ini definisi haid Bapak Ibu ya. Pertama, paling muda umurnya 9 tahun, durasi waktunya minimal 24 jam ya, paling banyaknya 15 hari. Nah, tadi ada kalanya itisol, berkesinambungan, dan bisa juga terjadi invisol Bapak Ibu. Invisol itu berarti terputus-putus ya. Contohnya begini, selama 6 hari wanita ini keluar darah, hari yang pertama 4 jam, hari yang kedua 4 jam, hari ketiga 4 jam, terus sampai 6 hari kok 4 jam doang gitu. Jam 6 apa Pak? 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10 ke atas suci ternyata. Terus sebelum jam 6 nggak ada darah. Nah, hari berikutnya sama, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Berarti kan ini invisol. Dalam 1 hari 1 malam itu tidak berkelanjutan. Itu juga termasuk haid Pak. Selama durasi waktu yang invisol, yang terpisah-pisah ini tidak melebihi daripada 15 hari. Kalau masih dalam hari yang pertama dan sampai hari yang ke-15 darah ini ya berputar di situ Pak, artinya walaupun terpisah-pisah, ketika dijumlah itu ada 24. Kan tadi 4 kali 6. 4 kali 6 kan 24 ya Pak ya. 24 jam tetapi terjadi pada saat 6 hari gitu. Maka selama 6 hari Bapak Ibu, ini wanita hukumnya haid. Terus gimana Pak Ustadz implikasinya? Ya begini, ketika darah ini terputus Bapak Ibu, contoh nih jam 6 sampai jam tadi 7, 8, 9, 10. Lah saat masuk waktu duhur kan darah udah nggak ada. Apakah wanita ini tetap wajib sholat? Wajib ya, wajib sholat. Jadi tetap dia mandi jinabat, kemudian sholat duhur, asar dan sebagainya. Besoknya lagi keluar lagi 4 jam lagi gitu. Nah ya sama seperti tadi, ketika datang waktu sholat dicek. Makanya wanita begitu Bapak Ibu, ketika mau sholat itu selalu ngecek vaginanya, takutnya ketika datang waktu sholat tamunya datang begitu, maka dia mengkondisikan dengan keadaannya. Lah ketika 6 hari kita kembali begitu terus, berarti selama 6 hari ini Bapak Ibu, dia itu hukumnya sebagai wanita mahid, wanita yang haid. Terus bagaimana Pak? Itu sholat-sholat yang dikerjakan selama 6 hari di mana dia dihukumi haid. Menurut pandangan ulama, sholatnya itu istilah kata enggak diterima, bukan berarti dosa, bukan. Tidak dianggap sebagai sholat yang wajib. Jadi pelaksanaannya tetap wajib, tetapi setelah diketahui bahwa itu darah haid, itu bukan termasuk sholat yang wajib. Itu hanya mengantisipasi. Soalnya yang ditakutkan begini Pak, umpama hari pertama darah keluar 4 jam ya Bu ya, hari yang kedua 4 jam, hari ketiga 4 jam, cuman 12 jam, berarti belum ada 1 hari 1 malam, yaumun walailatun. Nah ini bagaimana? Berarti yang 3 hari ini wanita tersebut bukan wanita haid. Andaikan terjadinya darah itu keluar saat waktu sholat itu tiba, darah ada, berarti konsekuensinya nanti di hari yang keempat, ketika memang darah itu nggak keluar, sampai dihitung sampai 15 hari ya Bu ya. Setelah 15 hari, jadi ngitungnya begini Bapak Ibu, takutnya bingung ya, biar nggak bingung sama-sama belajar nih kita. Hari pertama keluar 4 jam, hari kedua 4 jam, hari ketiga 4 jam. Lah hari keempat, kelima, keenam sampai ke 15 itu nggak keluar Bu.
Berarti dalam durasi waktu 2 minggu atau 15 hari itu hanya keluar 12 jam. Apakah wanita ini adalah wanita haid, Pak? Bukan. Jadi konsekuensinya begini, andekan darah itu keluar di saat dia itu sedang ada waktu sholat dan sholat itu ditinggalkan, berarti sholat yang ditinggalkan karena dia sedang keluar darah maka wajib diqodho gitu. Contoh keluarnya jam 11, 12, 1, 2, 3. Jadi berarti ada waktu duhur di mana darah itu keluar. Wanita ini kan begini, wah ini saya mau sembahyang duhur, mau sholat duhur, darah datang gitu. Berarti kan dia nggak sholat, karena orang haid itu, Pak, orang haid itu tidak wajib sholat dan tidak wajib qodho. Nah itu murahnya dispensasinya Allah. Kalau wanita haid itu wajib qodho, wah kayak terawih nanti ya, haidnya 1 minggu umpamanya. Dalam 1 hari ada sholat yang wajib dikerjakan 5 kali, 5 kali 7, 35 kali sholat, bundas kepalanya gitu ya, kasihan. Makanya Allah ngasih rukhsah, Allah ngasih dispensasi, wanita haid tidak wajib sholat, termasuk wanita nifas tidak wajib sholat, Pak. Kalau orang meninggalkan sholat bukan karena haid, bukan karena nifas, karena kelupaan, karena ketiduran, itu wajib qodho, Bapak Ibu, wajib. Karena sholat itu adalah kewajiban. Ketika kita tinggalkan, ketika udurnya bukan berbentuk haid dan nifas, berarti kita juga sama kaum laki-laki ya. Kadang kan kita mungkin kelupaan, saking sibuknya sholat lupa gitu, wajib diqodho kan gitu. Baik, nah tadi darah keluar hanya 3 hari, dihitung hanya 24 jam. Berarti nanti hari yang ke-16 Bapak Ibu, ditunggu dulu Bapak Ibu, ditunggu sampai 15 hari. Jadi ngodonya bukan hari ke-4, hari ke-5, bukan. Setelah 15 hari, makanya kan maaf, wanita harus sering nyatet Bapak Ibu, nyatet ini darah keluar hari apa, tanggal berapa, jam berapa Bu. Nah nanti ibu-ibu bisa ngajari anaknya. Anak kalau sudah usia SD kelas 6 nih udah siap-siap dipantau gitu. Karena anak sekarang kan banyak Bapak Ibu yang usia SD kelas 6, kelas 1 SMP belum tahu tentang hukum-hukumnya haid. Lah bagaimana kalau anak ini nggak sholat? Maaf, ya dosanya orang tua kalau orang tua nggak mau ngarahin gitu. Kan tadi saya bilang bahwa Rasulullah anak usia 7 tahun saja orang tua sudah diwajibkan ngelatih begitu, latihan. Umur 9 tahun kalau anak terpaksa nggak mau sholat boleh dipukul, tapi pukulan yang nggak sampai melukai badannya gitu. Lah kalau sudah datang waktu mukallaf atau baligh, anak sebenarnya wajib sholat, orang tua nggak nyuruh, sementara anak ini nggak tahu apa-apa Bapak Ibu ya, maaf, dampaknya itu ke kita, karena kita wajib didik. Kan seorang bapak bukan hanya wajib ngasih makan doang. Lah kalau nggak bisa didik dengan ilmu agamanya, ya masukin pesantren, masukin madrasah, suruh masuk ke majelis taklim biar tahu. Karena orang tua kayak nggak bisa apa-apa. Memang orang tua wajib mendidik anak tentang ilmu agama, anak dan istri. Lah kan tidak semua orang itu menguasai ilmu agama. Maka kalau memang nggak ngerti, ya serahkan kepada ahlinya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi diserahkan kepada yang tahu. Jadi kalau orang tua sudah menyerahkan anaknya kepada orang yang ahlinya, orang tua sudah bebas Pak, nggak kena dosa. Yang penting ongkosnya lah gitu ya, biaya mondoknya, biaya sekolahnya, madrasahnya, infak mungkin majelis taklim, itu orang tua yang ngasih lah. Karena jadi kalau kita sebagai orang tua Pak ngasih ongkos anak kita nih, yang di pesantren, yang di majelis taklim, yang di sekolah, niatkan bahwa duit yang kita kasih ke anak ini dalam rangka ngongkosin orang yang mau sujud kepada Allah, yang biar dia itu bisa sholat yang benar. Nah kita dapat dampak pahalanya Pak. Ya kan ketika orang tua sudah meninggal dunia, apa sih Pak yang bisa kita harapkan? Cuma 3 ya Pak. Orang sudah meninggal dunia, idza matabnu adama inqata amaluhu. Ketika anak Adam, ketika manusia sudah mati, maka terputuslah amalnya. Nah apa? Sementara orang itu di alam barzah masih butuh kiriman doa, butuh kiriman ya pahala. Sementara dia sudah mati, sudah meninggal.
Ya cuma 3 Pak. Pertama sodakotun jariyatun ya. Nah ini ada masjid. Bapak Ibu kalau ini masjid ada yang rusak atau apa, ya punya harta, jangan kita itu sayang sama harta. Karena harta yang akan ketemu kita nih Pak, besok di akhirat, entah di alam kubur, entah di akhirat ya, itu harta yang bermanfaat untuk amal ibadah, yang untuk lain-lainnya itu nggak ketemu. Makanya sodakotin jariyatin, kita nyumbang semen, kita nyumbang pasir, uang untuk kemakmuran masjid. Ketika orang itu sudah meninggal, selama harta kita yang dipakai di masjid, masjidnya masih digunakan untuk beribadah, orang itu terus Pak dapat kucuran pahala. Betul. Yang kedua au ilmin yuntafau bihi. Yang kedua ilmu. Bapak Ibu ngajarin anaknya, sudah ngaji ditularkan ke anaknya, anaknya mau ibadah karena ada ilmu dari orang tua. Ya, orang tua meninggal, anak masih mengamalkan ilmu yang Bapak Ibu ajarin, Bapak terus dapat pahala. Jadi guru nggak harus kayak jadi kiai, jadi ustadz. Orang tua pun bisa jadi guru anaknya, guru istrinya, guru keluarganya. Maka taklim kayak begini kan penting ya Pak ya. Itu. Yang ketiga ya tadi awalatin soleh awalatin apa aw ilmin yuntafu bihi awalatin solihin yad'ulah. Yang ketiga anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hubungannya dengan apa namanya sholat, otomatis ya nyambung kepada anak, hubungannya dengan ilmu khair dan sebagainya. Baik, tadi Bapak Ibu ya, ketika terjadi inqita atau terputus-putus, maka setelah dihitung tanggal apa, hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga keluar darah selama 12 jam. Saat darah keluar, sholat ada ditinggalkan. Nanti ketika sudah 15 hari, 16 harinya itu ngodo Bapak Ibu. Kenapa harus menunggu ke hari yang ke-16 Bapak Ibu? Karena kan gini, tadi durasi waktu mengeluarkan darah selama 24 jam itu kesempatannya ada di 15 hari Bapak Ibu. Nah kalau hari yang keempat dan hari yang kelima kemudian mengkodo, takutnya nanti hari yang ke-7-8 darah keluar lagi, ternyata berarti dia mustahad, orang yang sedang haid, mahid begitu Bapak Ibu ya. Baik, itu tentang haid. Kita masuk pada keterangan berikutnya ya. Wan nifasu huwal khoriju akibal wiladah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang paham ya kita diskusikan setelah ngaji ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang kedua, wan nifasu huwal khoriju akibal wiladah. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan. Beberapa macam darah yang dikeluarkan oleh wanita itu sebenarnya bukan hanya nifas saja Bapak Ibu. Kalau nifas itu begini, datangnya darah, keluarnya darah dari vagina atau farjinya seorang wanita ketika darah wiladahnya itu sudah selesai. Jadi ketika wanita itu mau melahirkan Pak, biasanya kan keluar darah dulu sampai sakit. Nah itu namanya damun tolkin, darah tolkin. Darah tolkin itu darah yang dimana bayi belum keluar, itu sudah keluar dan rasanya sangat sakit sekali kata ibu gitu ya, karena saya nggak pernah melahirkan begitu ya, darah tolkin. Nah begitu darah tolkin keluar, mungkin maaf gambarannya gini, kita kan Masya Allah ya Pak ya, kalau kita berpikir ternyata Allah itu sangat maha kuasa, sangat maha agung dan sebagainya. Ya yang namanya vagina itu kan suatu lorong yang sangat sempit, kemudian melahirkan bayi yang bobotnya minimal 2,5 kg. Lah ibaratnya kalau langsung keluar kan bagaimana rasanya begitu ya. Orang kita kena paku aja tersumbat kemudian dicabut aja sakit rasanya. Lah ini ada benda barang yang bobotnya 2,5 kg keluar melalui lorong yang sangat kecil. Kalau bukan kemudian kuasanya Allah dan kemudian lorong itu akan kembali lagi seperti semula, ini bukan kuasa manusia. Makanya logikanya yang pertama Allah keluarkan darah tolkin dulu. Bahasa kasarnya mungkin kalau kita pagi-pagi mau pakai motor mobil, jangan langsung dipakai Pak, panasin dulu biar olinya itu rata dalam kumparan mesin itu ya Pak ya. Karena kalau motor langsung dipakai oli belum rata, ya yang terjadi mesin cepat rusak kan begitu.
Lah Allah juga sama, seorang wanita ketika mau mengeluarkan bayi, kalau nggak ada darah dulu, ya nggak ada pelumasnya, ya lebih sakit lagi. Maka Allah keluarkan darah. Darah yang pertama damun tolkin, darah tolkin, jadi sebagai pelumas. Nah begitu bayi kemudian lahir, maka bersama dengan darah wilada, damul wilada. Nah setelah darah wilada ini darah yang bersamaan bayi keluar, Bapak Ibu. Nah setelah darah ini selesai, baru kalau sudah terputus, sudah suci, maka nyambung. Kalau ada darah lagi, ini yang disebut dengan darah wilada. Maka disebut an-nifasu wal khoriju akibal wilada. Nifas adalah darah yang keluar dari vagina perempuan setelah melahirkan. Terus mandinya bagaimana, Ustadz? Kalau darah wilada sudah selesai, Bapak Ibu, istri kita melahirkan, kan darahnya banyak nih. Nah kalau darahnya sudah total, sudah nggak ada, ya sudah nggak ngocor terus, wanita ini wajib mandi, namanya mandi wilada. Nah setelah mandi wilada kan suci, Bapak Ibu. Biasanya itu jelang beberapa jam kemudian keluar darah lagi. Ini yang disebut dengan darah nifas, Bapak Ibu. Sehingga ada kasus, andai kan begini, seorang ibu melahirkan, umpama melahirkannya itu jam 11 siang, sejam 11 siang melahirkan, darah wilada keluar. Setelah masuk waktu zuhur ini keluar, Bapak Ibu, atau waktu zuhur muncul jam 12:10 adzan umpamanya. Nah ibu ini ngecek vaginanya, oh dicek darah wiladanya sudah bersih, ya berarti dia mandi dulu. Apakah dia wajib sholat zuhur, Bapak Ibu? Walaupun dia itu habis melahirkan, wajib, Bapak Ibu, manakala darah wilada tidak disusul dengan darah nifas. Jadi ada jeda waktu suci setelah dia itu mengeluarkan darah wilada, antara 1 jam 2 jam itu dia suci, dan ada waktu sholat, ya wajib sholat. Lah bagaimana Ustadz, Kiai, sholatnya kalau nggak bisa berdiri karena sakit, boleh sambil duduk agak kuat, boleh sambil berbaring, yang penting sholat gitu. Kalau bisa berdiri, ya sholatnya sambil berdiri, karena sholat kan wajib ya Bapak Ibu. Bahasanya selama napas ruh masih dikandung badan, maka orang itu selagi dia muslim wajib sholat. Ada orang lagi sakit parah, ya nggak bisa apa-apa, tapi yang penting kesadaran masih ada. Beda dengan orang yang lagi koma ya Pak. Orang lagi koma kan nggak sadar. Orang yang nggak sadar nggak wajib sholat. Ya, sakit berat tetapi masih sadar, masih bisa sholat walaupun dengan kedipan mata, ya tetap wajib sholat gitu Bapak Ibu ya. Nah makanya jangankan kita yang sehat, yang hanya cuman kedip-kedip mata aja di atas ranjang, kita tetap wajib sholat, begitu Bapak Ibu. Nah tadi andikan ibu melahirkan, terus datang waktu sholat, darah wilada sudah mampet, dia mandi, apalagi zuhur kan waktunya panjang, jam 12:10 mungkin nanti habis menjelang waktu asar, mungkin jam 3-an kurang lebih, berarti kurang lebih ada 2 jam waktu untuk sholat zuhur, wajib sholat Bapak Ibu. Lah bagaimana Ustadz kalau ditinggalkan? Ya nanti wajib qadha, karena sholat itu wajib. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan sebagai hutang Bapak Ibu. Nah begitu Bapak Ibu. Tapi beda kalau begini, melahirkan jam 11 siang, darah wilada keluar, 1 jam atau setengah jam kemudian darah nifas datang. Begitu datang darah nifas, waktu sholat zuhur datang juga, berarti zuhur ini nggak wajib sholat. Artinya tidak wajib karena kan lagi nifas ya Bapak Ibu ya. Baik, ini definisi daripada nifas. Selanjutnya Bapak Ibu kita bacakan lagi kitabnya. Wal istihadatu huwal khariju fi ghori ayyamil haidi wan nifasi. Sekarang yang ketiga, yang disebut dengan darah istihadah, macam yang ketiga, darah yang keluar di luar haid dan nifas. Tadi yang saya contohkan Bapak Ibu, kalau darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita di luar haid dan di luar nifas, itu namanya darah istihadah. Contohnya belum umur 9 tahun, katakanlah 8 tahun, 8 tahun setengah, seorang wanita keluar darah, sekalipun darahnya yang keluar ada 1 hari 1 malam, 24 jam,
maka dia bukan disebut dengan darah haid, namanya darah istihadhah. Bapak Ibu yang punya anak seperti itu cepat-cepat dibawa ke dokter, takutnya ini penyakit ada dampak negatif dan sebagainya. Darah diperiksa, dicek sama dokter bahaya apa enggak, karena istihadhah. Atau wanita sudah mengeluarkan darah lebih dari 15 hari gitu ya, masih keluar terus, berarti kelebihannya itu namanya darah istihadhah. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya wa aqdul haidi yaumun wa lailatun wa aktaruhu khamsata asyara yauman wa hulibu sittun aw sab'un. Ulama melakukan sebuah penelitian, jadi jumlah-jumlah kayak gini Bapak Ibu, ini hasil istiqra, hasil penelitian atau eksperimen daripada Imam Syafi'i. Bapak Ibu, kita kan ngikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam madhab yang istimbat hukumnya, menggali hukumnya langsung Quran hadis. Makanya beliau disebut dengan mujtahid mustaqil, mujtahid tingkat tinggi yang sudah punya teori daripada mengeluarkan dalil-dalil hukum. Lah Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah yang syarahnya adalah Kasyifatus Saja, dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa hitungan-hitungan ini saat itu Imam Syafi'i melakukan penelitian kepada wanita-wanita Arab, dan kebanyakan memang wanita Arab itu ketika mengeluarkan darah umumnya wa ghalibuhu sittun aw sab'un, kalau enggak 6 hari 6 malam ya 7 hari 7 malam, dan paling sedikitnya itu 24 jam atau 1 hari 1 malam penuh. Nah kemudian paling banyaknya waqtaru khamsata asyara, paling banyaknya itu 15 hari 15 malam. Jadi kalau darah itu melebihi itu berarti namanya darah istihadhah. Hadirin selanjutnya wa aktsaru khamsata asyara yauman wa ghulubi sittun aw sab'un. Nah kita lanjut, wa aqallun nifasi lahdotun wa aktsaru sittuna yauman wa ghalibu arba'una yauman. Sekarang nifas, kalau tadi haid ya Bapak Ibu, kalau nifas Bapak Ibu paling sedikit darah itu dikatakan nifas itu hanya 1 tetes Bapak Ibu, lahdotan. Lahdotan itu 1 tetes. Jadi yang namanya nifas itu tidak harus lama Bapak Ibu. Bahkan ada seorang wanita di dunia ini yang tidak mengeluarkan darah nifas dan termasuk darah haid, yaitu Sayyidatina Fatimah. Makanya Siti Fatimah putri Rasulullah itu disebut dengan Az-Zahra, Fatimatuz Zahra. Ya, jadi Fatimatuz Zahra atau Zahra itu maknanya bunga yang wangi, wanita yang wangi, wanita yang indah, itu Siti Fatimah. Jadi dia nggak pernah nifas, nggak pernah haid, itu diterangkan dalam kitab Kasyifatus Saja juga. Makanya apa? Paling banyaknya suci itu tidak ada batasannya Bapak Ibu. Ya, ada kan contohnya wanita ibu-ibu selama 3 bulan itu nggak haid, ya suci terus, ya nggak masalah. Kadang pernah pengaruhnya dari pil KB gitu kan. Nah kadang-kadang 3 bulan nggak haid sama sekali. Nah nanti di bawahnya juga ada, kalau waktunya cukup, bagaimana Ustadz hukumnya wanita ini mengkonsumsi obat supaya haidnya ini nggak tiap bulan datang, apakah boleh? Boleh, selama tidak ada tujuan untuk mematikan atau mematahkan keturunan. Ya kan ada orang itu minum obat tujuannya biar nggak haid, bahkan ada supaya anaknya itu jarang. Kalau tujuannya hanya jarangin anak, tujuannya haidnya biar jarang, nggak apa-apa. Urusan dampak kesehatan kembali ke manusia itu sendiri. Tapi dalam kacamata agama, kacamata hukum Islam, boleh selama tujuannya itu tidak memutuskan keturunan gitu. Contohnya orang yang mau haji umroh Bapak Ibu, ibu-ibu sudah tahu kan kebiasaan haidnya. Wah ini kalau saya umroh cuman 9 hari, 10 hari, bisa juga mungkin 2 minggu karena mungkin jalan-jalan dulu ke negara lain gitu ya. Taruhlah 9 hari atau 10 hari. Kalau selama saya di sana di Mekah haid terus, kan nggak bisa baca Quran, nggak boleh tawaf, nggak boleh sholat. Kan kita muspro datang ke Mekah, karuan sudah dapat pahala Bapak Ibu ya dengan niatnya. Cuma kan merasa sayang begitu. Nah terus akhirnya dia itu bagaimana kalau dia mengkonsumsi obat supaya selama 9 hari itu nggak haid,
Hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Boleh-boleh saja ya, karena itu tidak sampai istilah kata dengan tujuan untuk apa? Untuk mematikan keturunan dan sebagainya. Nah kita lanjut Bapak Ibu, keterangan dalam kitab takrib. Jadi paling sedikitnya nifas itu lahdotan, sedikit Pak. Contoh habis melahirkan, darah wiladah sudah selesai, 1 jam kemudian dia mengeluarkan darah cuma 1 tetes. Setelah 1 tetes lanjutannya nggak ada darah lagi Bapak Ibu, berarti udah suci gitu namanya ya. Nah itu paling sedikitnya. Nah umumnya paling banyak berapa? Waqtaruhu situna yauman. Paling banyaknya darah nifas itu 60 hari 60 malam, ini paling banyak. Jadi kalau istri bapak-bapak nifasnya itu 2 bulan ya bapak-bapak ini harus bersabar, karena selama nifas bapak-bapak nggak boleh ya kan. Jadi sementara buat anak dulu, buat bapak-bapak ini istirahat dulu 2 bulan ya. Jadi orang lagi haid, orang lagi nifas kan nggak boleh campur kan gitu Bapak Ibu. Tapi umumnya berapa? Wa ghalibu arbauna yauman. Umumnya ya kebanyakan wanita mengeluarkan darah nifas itu 40 hari 40 malam. Kadang-kadang ada yang 1 bulan, yang 35 hari. Nah kalau sudah suci ya mandi jinabat, kemudian dia melanjutkan kewajiban berikutnya. Sholat-sholat yang ditinggal selama dia itu nifas ya itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Ini dispensasi atau rukhsah daripada syariat Islam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aqallul haidi yaumun wa lailatun waqtaru khamsata asyara yauman wa hulibu sittun aw sab'un. Tadi sudah diterangkan di awal, darah haid itu paling sedikit sehari semalam, kemudian paling banyaknya 15 malam, dan paling atau umumnya yang terjadi pada wanita ini kalau enggak 6 hari ya 7 hari, 1 minggu lah ya Bapak Ibu. Ini umumnya, kata-kata umum berarti bisa juga terjadi sampai 8 hari, 9 hari, tapi umum itu kalau enggak 6 ya 7. Ini menurut hasil penelitian Imam Syafi'i, dan kenyataan di lapangan ada yang cuma 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang mungkin 8 hari dan sebagainya. Selanjutnya ini tadi sudah wa aqallu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yauman wal haddali aktsarihi. Paling sedikitnya suci Bapak Ibu wanita menjalani suci di hari haid itu 15 hari 15 malam. Kenapa 15 hari 15 malam dikatakan paling sedikit? Ya karena haidnya kan paling banyak 15 hari 15 malam. Dan tidak ada batas ya paling banyaknya suci. Kalau paling sedikitnya 15 hari 15 malam. Karena dalam 1 bulan itu umumnya darah haid kalau dia keluar 6 hari berarti sucinya 24 hari. Kalau darah haid keluarnya itu 1 hari, paling sedikitnya haid berarti sucinya kan 29 hari. Lah kalau haidnya itu 15 hari 15 malam berarti sucinya sangat sedikit sekali, 15 malam, karena bulan depan datang lagi tamunya gitu. Lah terus kalau paling puncaknya, paling banyaknya suci itu kagak ada. Contohnya Siti Fatimah nggak pernah haid, nggak pernah nifas, berarti selama hidupnya nggak keluar darah haid, darah nifas. Makanya kalau ada wanita sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak haid, ya nggak masalah. Memang di dalam kitabnya juga seperti itu, bahwa paling banyaknya suci itu tidak ada batasan. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada pembahasan masih berkaitan dengan haid. Tadi diterangkan di awal tentang umur ya. Tadi umurnya tadi sudah saya terangkan di awal, redaksi kalimatnya ada di bawah, bahwa umur wanita yang paling haid, wanita mengeluarkan darah haid 9 tahun. Nah kita masuk pada yang berhubungan dengan wanita adalah kehamilan Bapak Ibu. Haid sudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan insya Allah kita bahas bersama-sama. Dalam kitab takrib kelanjutan keterangan yang berhubungan dengan darah haid itu adalah kehamilan Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu, mengapa haid ada hubungan dengan kehamilan? Kan begini, seorang wanita
dari mulai Allah ciptakan dilahirkan di dunia ini, maka dia sudah dibekali oleh Allah yaitu indung telur, ya, indung telur yang ada pada rahimnya. Ketika indung telur ini tidak ada pembuahan, berarti laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang mencampurinya, maka indung telur yang ada pada rahimnya Bapak Ibu maka akan menjadi darah haid. Makanya umumnya wanita hamil itu jarang haid, karena indung telurnya itu, ya, apa namanya, yang tadinya akan menjadi darah haid sudah menjadi embrio, menjadi bayi begitu. Ya, jadi karena tidak ada pembuahan, makanya wanita-wanita perawan kan rata-rata lancar setiap bulannya itu setiap bulannya itu mengeluarkan darah haid. Lah kalau ibu-ibu saat mau hamil, makanya kan gini ditanya, ibu haidnya berhenti ya? Iya nih berhenti, nggak tahu apa mau hamil atau apa. Nah berarti kalau ada ibu-ibu ya masih normal reproduksinya, bukan menopause. Kalau menopause kan wanita yang sudah nggak keluar darah haid Bapak Ibu. Dan umumnya kata ulama wanita yang menopause itu umur 60 ke atas, berarti sudah tidak mereproduksi anak lagi, ya. Berarti suci terus sudah 60 tahun ke atas. Kalau masih 60 tahun ke bawah itu biasanya masih memungkinkan untuk hamil gitu. Nah, kita ngukumi haid, hukum haid sudah, sekarang hukum hamil Bapak Ibu ya. Wa aqallul hamli sittatu ashhurin. Paling sedikitnya masa kehamilan Bapak Ibu. Nah, biar kita tahu nanti bahwa masa sedikitnya kehamilan itu 6 bulan Bapak Ibu. Kan kadang terjadi nih, ada pengantin baru 3 bulan kok sudah ngundang kita acara walimah walimah 4 bulan namanya, ya, bukan 4 bulan mungkin, kan biasanya ada walimah 7 bulan, ada 4 bulan ya. Ada perempuan nikah baru 3 bulan kok sudah ngundang syukuran bahwa wanita ini sudah hamil. Nah berarti Bapak sudah tahu, berarti ini sebelum akad nikah dia itu sudah melakukan hubungan badan. Berarti ya maaf ya Pak, naudzubillah lah, istilahnya sudah melakukan hubungan badan di luar nikah. Nah ini kan dosa besar Pak. Zina itu dosa besar. Kita doakan anak-anak kita, generasi kita jangan sampai terjerumus dalam perzinahan ya Pak ya. Ini zaman sudah zaman edan, zaman modern. Orang melakukan maksiat itu sudah terang-terangan, nggak malu Pak, di luar sono-sono begitu ya. Nah jadi kalau kita melihat tetangga kita, orang yang kita kenal, kok akadnya kayaknya baru kemarin sih, saya baru diundang walimatul ursi baru 3 bulan Pak Kiai, kok ini 1 bulan kemudian ada selamatan syukuran hamil, baru 4 bulan sudah hamil. Oh berarti sebelum akad nikah itu sudah ada percampuran di luar nikah. Karena apa? Paling sedikitnya masa hamil Bapak Ibu itu 6 bulan. Beda umpamanya Januari nikah, kemudian bulan Agustus bulan ke-8 itu dia hamil, itu wajar. Berarti dia itu nggak melakukan perzinahan atau hubungan sebadan di luar nikah. Karena masa sedikitnya kehamilan itu, ya, bayi itu sudah wujud menjadi fisik yang sempurna, itu adalah 6 bulan. Nah kalau belum 6 bulan itu biasanya belum lengkap, makanya biasanya disebut dengan keguguran gitu Bapak Ibu ya. Nah baik, selanjutnya waqtaruhu arba'u sinina, paling lamanya masa kehamilan Bapak Ibu itu 4 tahun. Di dunia ini ada wanita yang hamil, ya. Nah, ini 4 tahun Bapak Ibu. Kalau Ibu kayaknya enggak kuat ya Bu ya. Mau ke pasar, perutnya ditaruh di meja kagak bisa, ya. Lagi tidur miring, ya susah, napasnya sesek begitu. Itu perjuangan Bapak Ibu, ya. Jadi ibu ini jihad fisabilillah. Nah, makanya maaf kalau ada wanita hamil kemudian saking sakitnya kemudian Allah takdirkan wanita itu meninggal dunia, selama dia wanita muslimah
wanita yang rajin ibadah, suaminya ridho akan meninggalnya, maka wanita ini terhukumi sebagai wanita yang meninggal atau mati syahid, ya. Sudah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap wajib dimandiin, dikafanin, ya. Karena dia syahidun fid dunya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling banyak 4 tahun, dan ini dialami oleh ibunya Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Jadi Imam Syafi'i ada dalam kandungan itu 4 tahun. Jadi begitu lahir umur 9 tahun sudah hafal Quran. Jadi mungkin di perut sudah ngapalin Quran, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini 4 tahun. Kemudian wa ghalibuhu tis'atu asyurin. Paling umumnya atau pada umumnya wanita hamil menjalani masa kehamilan itu 9 bulan. Jadi 9 bulan ini rata-rata melahirkan. Nah, ini kan kata-katanya ghalib. Berarti kalau sampai terjadi ada wanita itu melahirkan pada usia kehamilannya 10 bulan atau 12 bulan, ya memang yang lumrahnya, yang umumnya 9 bulan. Tetapi melebihi daripada 9 bulan itu ya tidak masalah. Memang jangankan 9 bulan, yang 4 tahun saja ada seperti itu. Nah, biasanya wanita hamil ini jarang yang haid, ya, karena indung telurnya mungkin sudah menjadi makanan daripada embrio bayi yang ada di dalam kandungannya, sehingga dia tidak keluar farjinya, menjadikan itu darah haid. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi proses penghitungan daripada haid, istihadah, kemudian nifas, ditambahkan dengan masa kehamilan. Kita masuk pada hal-hal yang bersifat ibadah, Bapak Ibu. Apa sih yang dilarang bagi wanita yang sedang menjalani haid, nifas dan sebagainya? Nah, Bapak juga perlu tahu, karena kan kita sebagai seorang bapak punya istri, punya anak, andikan anak istri kita nggak tahu, berarti kita wajib ngasih tahu. Wa yakhrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a. Ada 8 hal, Bapak Ibu, yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas. As-sholatu, yang pertama sholat. Jadi bukannya diperintahkan tapi malah haram, Bapak Ibu. Jadi andaikan ada wanita yang saking rajinnya sholat itu rajin banget, haid saja dia sholat, itu nggak boleh, Bapak Ibu, malah haram. Itu namanya tasri'ul ghairul masyru', mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan, itu haram gitu. Jadi kalau lagi dilarang sholat, ya nggak usah sholat, malah haram. Terus kalau wudhu, Pak, gimana? Sama, nggak boleh, Bapak Ibu, karena wudhu itu kan kegiatan ibadah, ada niat, ada praktek-praktek yang diatur oleh syariat. Jadi malah haram, artinya bebas, Bapak Ibu, nggak boleh sholat. Wasaumu, kemudian yang kedua puasa. Cuman tadi kalau bebasnya seorang wanita tidak boleh melakukan sholat karena haid dan nifas, itu nanti tidak wajib qadha. Nah, kalau puasa ini yang kedua wajib qadha, Bapak Ibu. Ketika Ramadan, ibu ini bolongnya berapa hari, dihitung, Bapak Ibu. Nanti di qadha nih, kayak bulan-bulan ini kan kita belum masuk pada Ramadan nih. Ibu-ibu yang kemarin Ramadan kemarin punya hutang, silakan, mumpung masih ada kesempatan, belum masuk Ramadan berikutnya. Karena seorang ibu ketika menunda-nunda mengqadha puasa yang ketika ditinggal saat haid di bulan Ramadan, tidak ada alasan apa-apa, bukan karena sakit. Kalau selama dia sakit, dia berbulan-bulan sakit sehingga tidak mampu berpuasa, tidak masalah. Tetap dia nanti setelah Ramadan lagi, datang bulan lainnya tetap wajib qadha. Tapi yang menunda-nunda bukan karena sakit, tidak ada udzur syar'i, maka selain mengqadha wajib membayar fidyah, 1 hari 1 mud, ya. Nah, begitu. Nah, tapi kalau karena sakit, maka wajibnya qadhanya saja, ya. Itu sudah dibahas, ya, waktu kita di bulan Ramadan kemarin, Bapak Ibu, saat kita mengkaji tentang puasa Ramadan dan hal-hal yang terkait dengannya. Nah, sekarang yang terkait dengan haid, selama haid maka dia tidak wajib berpuasa, tapi tetap wajib menghormati orang puasa, Bapak Ibu. Walaupun lagi haid, kita orang Islam nggak boleh makan di tengah jalan,
di perempatan, di mal-mal. Namanya kita tidak menghargai, tidak menghormati orang Islam yang lain yang sedang berpuasa. Tetap kita jaga. Kalau mau makan, mau minum, ya di dalam rumah, jangan di jalan-jalan dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, apalagi keharaman, larangan bagi wanita haid. Wa qiraatul Qur'ani, membaca Quran, ya. Wanita haid Bapak Ibu baca Quran aja haram. Pak Kiai, kalau orang yang lagi ngapalin Quran gimana? Kalau kita haidnya sampai 2 minggu haid terus, ada solusi Bapak Ibu. Di kitab lain, entah kitab Sabina, kitab-kitab lain banyaklah. Itu bahkan di sarahnya Fathul Qorib ini ada, kalau orang yang baca Quran bagi wanita haid kemudian pengen itu dihukumi tidak haram atau tidak dosa, maka selama membaca itu jangan diniati baca Quran Bapak Ibu, tapi niatnya zikir, ya. Dia harus bisa menjaga niatnya, entah itu bacaan Fatihah, bacaan surat-surat yang lain, itu zikir. Nah, kalau zikir berarti dia itu tidak semata-mata membaca Quran. Kalau niatnya campur gimana Pak Kiai, Pak Ustadz? Niat baca Quran dan niat zikir tetap nggak boleh Bapak Ibu, karena Al-Quran adalah kalamullah. Allah itu suci, tidak boleh dicampur dengan orang yang lagi tidak suci, lagi kena kotoran gitu Bapak Ibu. Jadi murni niatnya zikir. Kalau niatnya baca Quran dan zikir tetap aja nggak boleh. Nah itu kalau nggak salah keterangannya di bawah ini ada. Baik, kemudian wa masul mushaf, menyentuh, membawa Quran bagi wanita yang haid itu nggak boleh Bapak Ibu. Sama seperti orang yang tidak punya wudhu, ya, punya hadas kecil, dan haid kan hadas besar, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu, membawanya. Wa dukhulul masjidi, dan masuk masjid Bapak Ibu. Jadi tapi keterangan untuk pembahasan berikutnya begini Bapak Ibu, kata-kata dukhulul masjid jangan dipahami hanya masuk masjid doang. Ini yang dimaksud dengan masuk masjid bagi wanita yang sedang haid, dia punya kekhawatiran di mana darahnya itu akan menetes di tanah masjid Bapak Ibu. Tanah masjid itu batasannya apa Bapak Ibu? Tanah masjid itu seluruh tanah yang diwakafkan untuk masjid, itu hukumnya masjid. Walaupun halaman Bapak Ibu nggak ada bangunan masjidnya, ini kan halaman kan kosong nih, tapi itu karena tanah wakaf masjid, hukumnya masjid gitu. Iya, jadi kalau kita iktikaf di luar ya Pak Kiai, itu juga sah, ya itu juga masjid Bu. Jadi tanah ketika sudah diwakafkan untuk masjid, maka hukumnya jadi masjid. Pak, bagaimana musola yang sudah wakaf? Itu ulama juga menghukumi masjid, tapi bukan masjid jame gitu. Ya, kalau masjid jame, masjid yang digunakan untuk Jumatan. Karena masjid ada dua Bapak Ibu, ada masjid jame, ada masjid weru jame. Kalau masjid jame, hukumnya tanahnya, bangunannya masjid dan buat Jumatan untuk masyarakat. Tapi ada bangunan yang dibuat untuk masjid, sudah diwakafkan, tapi bukan untuk Jumatan. Apakah boleh? Boleh, itu juga hukumnya masjid begitu. Nah, jadi ada dua Bapak Ibu. Baik, kita kembali. Wanita yang sedang haid itu tidak boleh masuk masjid, tanah masjid, andaikan dia khawatir darahnya itu menetes ke tanah masjid atau bangunan masjid. Tapi kalau dia balutannya kenceng, balutannya rapet, aman lah pokoknya ya, dia yakin bahwa lewat tanah masjid, lewat bangunan masjid, darah tidak akan netes, itu nggak apa-apa ya. Ini yang dimaksud haram itu ya, yang masih ada kekhawatiran darahnya itu akan menetes ke wilayah masjid Bapak Ibu, begitu dalam syarahnya ada. Selanjutnya wal wat'u, dan wati. Wati itu jima Bapak Ibu. Jima itu ya bersenggama lah Bapak Ibu, melakukan hubungan indehoy, itu namanya wati. Kata-kata wati itu secara bahasa itu nginjek Bapak. Ya, Bapak kan kalau lagi campur sama ibu kan nginjek kakinya ibu kan gitu. Maka bahasa Arabnya itu sopan, wal wat'u, dan nginjek kayak gitu. Padahal ya itu nginjek secara luhotan, secara bahasa, secara harfiah. Nah, secara istilahnya wati itu duhul.
Jadi idkholus syai'in fi syai'in. Ya, tapi idkholus syai'in fi syai'in kalau babnya tajwid ya itu idgham namanya ya. Tapi kalau babnya bab fikih ya idgham itu ya yaitu Bapak Ibu campur sama ibu begitu. Nah, wati. Selama ibu lagi haid Bapak Ibu, nah ini Bapak nggak boleh. Jadi apa namanya? Wati atau dukhul ya. Terus apa lagi Pak? Wal istima'u bima baina surati warubati, bersenang-senang ya dengan istri yang sedang haid ya, tetapi dalam zona wilayah baina surah warubah, antara buser sama dengkul, apa ini lutut Bapak Ibu. Jadi maaf sekali, ini kan namanya fikih kan transparan Bapak Ibu ya. Jadi porno dalam kitab itu ya fikih, tapi pornonya porno boleh, karena itu dilakukan manusia Bapak Ibu. Jadi kalau ibu sedang haid, maka wilayah pusar sampai wilayah lutut tidak boleh disentuh sama bapak, takutnya nanti terjadi duhul, terjadi wati. Jadi kalau bapak maaf nih nggak kuat banget nih seminggu kok ibu nggak suci-suci gitu ya, ya bolehlah main yang lain, pokoknya jangan itu kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Main yang di atas boleh, paling bawah boleh, yang penting zona wilayah antara pusar sampai lutut itu jangan diotak-atik Pak Marna begitu ya. Nah, takutnya nanti sampai terjadi duhul, itu haram hukumnya Bapak Ibu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, itu larangan yang terakhir. Kemudian hal-hal yang haram bagi orang junub itu mirip sama hal-hal orang yang sedang menjalani menjalani haid ya. Nah, sekarang kita masuk pada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Junub itu maksudnya begini Bapak Ibu, ini lebih umum untuk laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang masih punya junub, junub itu kan berarti bisa disebabkan karena keluar air sperma. Bapak-bapak juga bisa kan keluar air sperma bukan karena duhul, bukan karena jima, bukan karena bersenggama. Begitu juga wanita. Lah selama orang itu punya jinabat belum mandi, maka ada hal-hal yang diharamkan. Pertama Bapak Ibu, as-sholatu sholat. Jadi laki-laki barusan keluar sperma nggak boleh sholat, mandi dulu. Kemudian qiraatul Quran wa masul mushaf, baca Quran, bawa mushaf, nyentuh Quran, wa hamluhu ya, itu tidak boleh. Ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan Bapak Ibu ya. Nah, ini bagi yang punya jinabat. Jinabat itu maksudnya dia punya hadas besar. Kalau hadas kecil itu kan orang baca Quran masih boleh. Ini kita Bapak Ibu nih, ibu juga bukan dalam kondisi sedang haid. Nah, bapak juga dalam kondisi tidak punya jinabat tapi nggak punya wudhu. Kita wudhu sudah kentut, sudah batal. Apakah boleh membaca Quran? Boleh, tapi pahalanya beda. Orang baca Quran punya wudhu dengan orang baca Quran nggak punya wudhu, itu pahalanya beda. Kalau orang yang nggak punya wudhu baca Quran, satu huruf dapat 1. Tapi kalau kita punya wudhu, satu huruf dapat 10. Kalau bacanya di bulan Ramadan, satu huruf bisa 70 bahkan lebih, karena kemuliaan bulan Ramadan kan gitu Bapak Ibu ya. Baik, wat tawafu wal lubsu fil masjidi. Tawaf bagi orang yang punya jinabat tidak boleh kalau dalam kondisi umroh, kondisi haji, kemudian tawaf, karena tawaf ini syaratnya harus suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Kalau mau tawaf ya wudhu dulu kayak kita mau sholat Bu, karena hukumnya tawaf itu kayak orang lagi sholat, jadi nggak boleh kondisinya batal. Sama seperti khotib, ada khotib lagi khotbah kentut, maka dia wajib berhenti wudhu dulu, habis wudhu khotbah lagi. Karena orang khotbah dari mulai khotbah sampai sholat itu hukumnya harus suci. Makanya kan maaf kalau ada jamaah lagi Jumatan ngobrol ya, itu Jumatannya ini pahalanya sudah batal. Jadi kalau kita mau Jumatan dari mulai khotib lagi berbicara, lagi khotib ya, kita harus diem dengarkan daripada khotibnya. Khotibnya juga harus lantang Bapak Ibu. Kalau ada khotib suaranya lirih ya, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau lirih ngantuk semua, harus isma. Nanti di dalam bab sholat Jumat ada, seorang khotib harus lantang. Kalau nggak lantang suaranya, jamaahnya ngantuk semua,
Andekan yang jamaah cuma 40 tidur semua, jumatannya nggak sah Bapak Ibu. Ya, karena harus didengerin selama khotib sampai kemudian sholat. Nah itu nanti dalam bab sholat banyak sekali. Ada sholat Jumat, sholat wajib, sholat sunnah dan sebagainya. Baik, kemudian walub sufil masjid. Orang yang lagi punya jinabat itu nggak boleh diam lama di masjid Bapak Ibu. Maaf, kalau wanita yang lagi haid, kebetulan ibu-ibu rumahnya dekat masjid, jalannya ini masuk wakaf masjid, kita lewat berarti ngelewatin. Kalau sekedar lewat nggak apa-apa, yang penting kan vaginanya sudah dijaga betul, darah tidak sampai netes ke tanah masjid. Yang tidak boleh itu alubsu, diam lama Bapak Ibu. Ya, diam lama kan kayak orang iktikaf setengah jam, 1 jam, itu nggak boleh. Termasuk bapak kalau punya jinabat, maaf nih, jinabatnya bapak kan bisa karena habis bersenggama dengan ibu belum mandi, berarti dia masih punya jinabat. Termasuk pemuda-pemuda yang belum nikah, dia itu mengeluarkan sperma karena ngelamun dan sebagainya, belum mandi, nggak boleh tidur di masjid, duduk di masjid yang lama. Ya, kalau sekedar lewat nggak apa-apa. Al-lubsu fil masjid, lubsu itu berarti diam lama, begitu Bapak Ibu. Ya, hadirin, wa yahrumu 'alal mutis salah satu asya. Nah, ini sudah diterangkan. Nah, baik Bapak Ibu, itu dulu karena sudah jam 6:04 ya. Kita buka pertanyaan Pak Kiai, Pak Ustadz. Ya, kita subuhnya memang awal ya Pak, jadi ngaji ini lumayan kurang lebih 1 jam. Andaikan saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya buka-buka lagi di kitab-kitab fikih yang ada. Karena fikih itu sangat luas Bapak Ibu, perbedaan pendapat, belum untuk lain madhab dan sebagainya. Ya silakan Bapak Ibu, barangkali ada, terutama ibu-ibu kali ya, yang punya masalah terkait dengan haid. Ini Pak Istiqato. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Menarik Pak Kiai kajian fikih tadi. Ya Pak Haji. Mohon izin bertanya Pak Kiai Ahmad dan sahabat saya Bang Jul. KB itu kan, itu saya pernah baca dari satu buku. KB ya Pak Haji ya? Iya. Itu salah satu penyebab katanya kanker rahim. Karena seorang perempuan itu kan fitrahnya head, menggunakan darah kotor. Ternyata dengan suntik atau pil itu kan tidak keluar head. Bagaimana menurut pandangan fikih ya? Dan dari hasil penelitian tadi dari seorang dokter itu, yang paling sedikit mendorotnya katanya ini spiral, karena tetap head, cuman dihalanginya sperma masuk ke rahim perempuan. Itu pun kalau jebol, itu katanya salah satu penyebab anak cacat secara fisik atau psikis, karena sperma yang masuk tidak sempurna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab aja ya Pak Haji ya, maaf biar langsung ada jawaban. Tadi Pak Haji menanyakan tentang bagaimana saat ini, bahkan dari era presiden dulu Pak Harto ya, ada gerakan atau istilah kata KB itu, keluarga berencana, 2 anak cukup gitu Pak Haji ya. Pandangan fikih atau pandangan syariat mayoritas ulama itu menghukumi begini Pak Haji. Jadi menggunakan KB itu yang setahu saya ada menggunakan pil, ada suntikan, ada tadi spiral ya Pak Haji ya. Secara umum begitu Pak Haji, Bapak Ibu sekalian, menggunakan pil KB atau istilahnya KB gitu ya, entah menggunakan pilnya, suntikannya dan sebagainya. Pertama tadi melihat tujuannya. Selama tujuannya bukan karena untuk menghalangi atau memutuskan keturunan, maka hukumnya itu boleh-boleh saja atau jawaz. Terus kalau tujuannya sekedar hanya menjarangi keturunan, ya tadi menjarangi keturunan bukan karena untuk memutuskan keturunan, itu hukumnya masih boleh. Nah sekarang kalau kita lihat seperti spiral itu kan ada ya Pak Haji ya, yang memang tujuannya biar nggak hamil lagi umpamanya gitu, atau bapak juga sama biar tidak beranak lagi.
Itu kalau seperti itu Pak, itu kan namanya membatasi takdir Allah begitu. Karena kita kan nggak tahu, kadang-kadang ada orang usianya sudah tua Pak Kiai, Pak Haji, tapi ternyata Allah masih kasih keturunan begitu. Makanya selagi alat kontrasepsi itu ya yang kita tahu ya, itu istilahnya tidak sampai menghalangi keturunan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai memutuskan keturunan itu tidak boleh. Kemudian ada ijtihad baru Bapak Ibu, maksudnya begini, Nabi itu kan menganjurkan kita itu untuk banyak anak, banyak keturunan. Kemudian bagaimana? Apakah bertentangan dengan KB ini? Hadis yang membahas tentang masalah keturunan itu tidak semuanya mengarah kepada aksiru memperbanyak anak. Tetapi ada juga hadis yang menjelaskan tentang bahwa anak itu harus dididik, harus berkualitas dan sebagainya. Saat Presiden Soeharto membuat program KB, maka Rois Suriah PBNU Nahdlatul Ulama Ki Haji Sal Mahfud almarhum itu mengeluarkan fatwanya. Saat itu kalau nggak salah beliau juga pernah menjabat sebagai Suriah PBNU dan Majelis Ulama Indonesia berapa tahap. Beliau mengeluarkan sebuah fatwa mendukung program KB karena melihat apa? Sekarang di zaman sekarang memperbanyak anak, tapi kalau memang anaknya tidak dididik, terlantar, nggak ada tanggung jawab, ya malah justru madorot. Tetapi bukan berarti KB itu wajib, KB itu hak saja, boleh ngikuti, boleh tidak. Tetapi hukum KB itu atau istilahnya program KB ada baiknya. 2 anak cukup, tetapi 2 anak yang harus benar-benar berkualitas. Ya dikasih pendidikan yang bagus, dikasih ilmu yang cakep. Walaupun 2 anak, tetapi ya manfaat semuanya. Akhirnya fatwa ini kemudian ya itu menunjukkan istilahnya dukungan terhadap program itu. Nah, kita kembali kepada tadi. Jadi pada kesimpulannya Pak Haji, pokoknya menggunakan alat kontrasepsi bentuknya apapun itu boleh-boleh saja, asal tujuannya itu memang tidak untuk memutuskan keturunan. Terus apakah dari zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada KB Pak Kiai, Pak Ustadz, jamaah sekalian? Sudah ada Pak Kiai, Pak Haji. Cuman KB zaman Kanjeng Nabi itu namanya azl. Itu KB atau KB tradisional. Azl itu apa Bapak Ibu? Azlun ya, azl itu kan maknanya mencabut. Jadi kalau bapak lagi enak-enaknya, maaf, sedang berhubungan dengan istri ya, bahasa anak mudanya itu koetus gitu ya. Begitu alat kelaminnya mau mengeluarkan sperma itu dicabut sehingga sperma itu akan keluar di luar vagina, itu namanya azl. Nah fikih juga membolehkan selama tujuannya itu tidak meniadakan keturunan. Ya kalau sebatas jarangin keturunan biar nggak tiap tahun istrinya itu hamil, jadi nikah 12 tahun anaknya 1 lusin namanya ya. Nah itu boleh. Jadi begitu Pak Haji jawabannya. Jadi secara umum selama tujuannya tidak untuk memutuskan keturunan, hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau kemudian sampai tujuan untuk supaya nggak punya anak lagi, padahal dia itu ada harapan untuk beranak lagi. Kecuali begini Bapak Ibu, kan ada habis operasi, ini prediksi dokter, kan dokter berarti ahli tib, ahli di bidang kesehatan. Kalau menurut ahlinya, ini seorang wanita kalau nanti lahir, kalau dia itu hamil kembali, ini malah bahaya begitu, akan merenggut nyawanya. Maksudnya bahayanya itu sampai kemudian menghilangkan ruh atau jiwanya, kematian lah intinya. Maka boleh dihentikan karena ada madorot. Karena kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya menolak madorot itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Itu kaidah fikih yang sudah populer. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini yang digunakan oleh ulama-ulama dalam menghukumi COVID-19 kemarin. Kita jamaah disuruh renggang-renggang ya Bapak Ibu ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan kita disuruh rapet, tapi ternyata ketika rapet, ketika bersentuhan itu katanya bahaya menurut ahli medis. Maka bagaimana ulama kemudian ngasih kebijakan?
Sementara untuk renggang, alhamdulillah sekarang sudah rapat lagi ya Bapak Ibu ya. Mengikuti anjuran Nabi ketika kita sholat disuruh lurus barisannya, rapat barisannya. Nah, kemarin ketika ulama menyampaikan ya MUI menganjurkan, kemudian maksudnya kan pemerintah nanya kepada MUI bagaimana nih untuk orang-orang yang sholat kemudian renggang gitu. Nah, beliau-beliau kan menghukumi sementara renggang dulu. Nah, itu dalilnya itu Bapak Ibu ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh ya, menghindarkan, mengantisipasi atau menjauhkan mafasid, kerusakan diutamakan daripada mengambil kebaikan gitu. Logikanya kita ngejar perkara sunnah, tapi kalau kemudian menjadikan penyakit yang berbahaya, ya buat apa begitu? Nah, sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau memang ibu contoh habis operasi, menurut dokternya ini prediksinya kalau tahun depan atau berikutnya hamil lagi, ini bahaya. Kemudian mengambil jalan keluar untuk minum apa tadi, pil atau mungkin suntikan, KB dan sebagainya, supaya untuk sementara waktu tidak hamil gitu. Ya itu nggak apa-apa karena ada madorot Bapak Ibu. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh begitu. Begitu Pak Haji kira-kira jawabannya. Baik, silakan mungkin ada lagi Bapak Ibu. Mungkin dari ibu kali. Ya. Ini kan pembahasan ibu-ibu ini. Ya, silakan Ibu. Nah, ini anak perawan Pak Ustadz yang nanya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, jika kita dalam masa haid, terus kita ngajar ngaji gitu ya? Orang lagi haid ya Bu ya? Iya. Ngajar ngaji. Ngajar ngaji, baca Al-Quran gitu. Iya. Terus kita kan nggak memegang Al-Quran, tapi kita hanya memperbaiki bacaannya yang salah gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Iya Ibu. Iya. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa wanita yang sedang haid membaca Quran. Berarti solusinya ya Bu ya. Hukum asalnya begini. Hukum asalnya, seorang wanita ketika sedang haid haram qiraatul Quran, haram membaca Quran. Lah ketika ibu-ibu ngajari Quran, walaupun nyimak kan kadang mungkin sekalimat dua kalimat juga betulin gitu, kan namanya baca Quran Ibu, itu juga nggak boleh Bu. Makanya solusinya supaya boleh ketika ibu kebetulan ini ustadzah ngajari ikro, qiraati, Quran dan sebagainya, tadi Bu murni bener-bener niatnya zikir Ibu. Ya boleh kalau zikir ya Pak Kiai. Kalau niatnya baca Quran itu nggak boleh gitu. Nah sedangkan ustadzah kalau haidnya 1 minggu kan kelamaan. Ya makanya tadi harus latihan niat bahwa saya membetulkan ini tetap niatnya zikir. Semata-mata zikir bukan membaca Quran. Dan nanti kalau masalah membawa Qurannya biar muridnya saja. Yang membukakan juga sama, muridnya saja. Gitu ya Bu ya. Jadi hukumnya kalau memang niatnya tetap baca Quran ketika membetulkan muridnya bacaannya salah, itu tetap nggak boleh karena tetap bagaimanapun qiraatul Quran, membaca Quran. Maka supaya boleh, bisa terjadi pada ustadzah yang pengajar ngaji, ya santri-santri putri yang sedang menghafal Quran, haid lama kan otomatis keburu Al-Qurannya hafalannya lupa, maka niatkanlah zikir. Itu solusi berarti Ibu, ya itu boleh. Gitu ya Bu ya. Ada lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang tadi Ustadz bilang bahwa mengurangi itu masih boleh mengurangi keturunan ya, yang nggak boleh vasektomi, yang menghilangkan. Iya, jadi kalau mengatur boleh ya Pak. Mengatur boleh ya. Iya. Pertanyaan saya malah terbalik Ustadz. Misalkan belum dikasih keturunan. Iya. Cuma sekarang kan dengan teknologi ada namanya program bayi tabung lah. Iya, itu. iya Pak. Nah itu hukumnya secara fikih gimana Ustadz itu masalah bayi tabung? Jadi bagaimana hukumnya bayi tabung ya Pak ya? Iya. Jadi orang yang belum punya keturunan kemudian melakukan yang namanya bayi tabung. Yang namanya bayi tabung itu spermanya laki-laki kemudian kalau nggak salah dicampur nggak ya Pak dengan istrinya, spermanya istrinya ya? Ya dicampur kemudian maaf untuk prosesnya saya agak lupa, tapi kalau hukumnya Pak Haji, kalau hukum bayi tabung ini
di kalangan ulama ini masih ikhtilaf Bapak. Jadi ada yang menghukumi boleh dan ada yang menghukumi itu tidak boleh gitu. Ya karena seperti ini. Makanya kita lihat dulu prosesnya. Kalau spermanya laki-laki itu kemudian dicampur dengan spermanya wanita lain, berarti dititipkan gitu ya. Itu kan seolah-olah ada unsur memang zina begitu. Makanya sepemahaman saya baca di beberapa kitab dan buku-buku penelitian dari para ulama yang, karena ini bayi tabung ini urusan, maksudnya gini, fenomena yang ada di zaman modern. Ya zaman dulu memang belum ada. Karena kecanggihan teknologi maka kemudian orang menciptakan itu. Lah itu ikhtilaf Haji. Ada yang menghukumi boleh, ada yang menghukumi tidak boleh, seperti itu. Masih sebatas itu pengetahuan kami dalam hal masalah bayi tabung. Insya Allah nanti kalau ada panjang umur sehat di pertemuan akan datang ya nanti sedikit saya jelaskan lagi. Untuk sementara jawabannya khilaf. Ada yang mengatakan ahli fikih itu mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, seperti itu Pak Haji. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ibu-ibu mungkin ada lagi atau kaum bapak? Ada lagi mau bertanya? Kalau Ibu? masih ada waktu. Cukup Ibu? Cukup. Ya. Baik. Cukup bapak-bapak ya. Baik. Langsung udah penutup. Pak Kiai udah penutup. Ya. Mari Bapak Ibu, alhamdulillah pada kajian pagi hari ini kita sudah mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan haid, nifas, isi haldo yang berhubungan dengan sholat dan sebagainya. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menjadikan asbab kita, anak-anak kita, istri kita semuanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, selamat dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah. Wa bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li dzurriyyatina wa li ahlina wa li auladina. Barik lana li majlisina ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa la taj'alna jam'an. Allahumma ja'alna jam'an ma'suma wa la taj'alna tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana di sana sini ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سواكم لو ما في المحبة عليا